Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sistem monitoring suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 dan berbasiskan Node MCU ESP8266 dan juga web server lokal. Nah, skemanya seperti apa? Skemanya seperti ini ya. Nah, sistem yang kali ini saya bangun. Jadi ada Node MCU ESP8266 itu terhubung ke sensor DHT11. Lalu nanti saya sediakan router wireless, SSID-nya ISA Network, yang mana Node MCU ini akan terhubung ke SSID ini, ISA Network ini. Nah, ini udah saya siapin ya. Dan juga laptop saya ini nanti juga terhubung ke wireless SSID ISA Network ini. IP yang didapetin laptop saya 192.168.1.153. Bisa saya cek di CMD, saya ketik IP config dan IP-nya sesuai ya. 1153. Kemudian untuk IP si Node MCU-nya kemungkinan nanti dapetinnya seperti ini gitu ya. Nanti kalau misalnya nggak sesuai ya saya rubah nanti ya IP-nya. Nah itu. Lalu di sisi laptop nanti saya install Exam. Exam ini adalah aplikasi untuk membuat laptop kita sebagai server web atau web server. Juga menyediakan database yang mana nanti kita bisa ngelola database-nya. Lalu kita juga mengintegrasikan web kita, web lokal kita itu ke database dengan kita membuatnya di PHP MyAdmin. Oke, ketika itu sudah terkoneksi dengan baik, ya, nanti ada klien atau user di sini. User nanti juga connect ke wireless yang sama, SSID yang sama, ISA Network, akan mengakses webnya yang ada di laptop, web lokal ya, dengan ngetikkan IP dari laptop kita, laptop ini ya, 192.168.1.153 di browsernya si user ini ya, nanti akan tampil web lokal itu tadi gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, untuk DHT-nya nanti saya hubungkan di pin D5, pin data dari DHT-nya. Lalu untuk VCC-nya atau pin plusnya ini masuk ke 3 volt, pin minusnya ini masuk ke pin ground. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi Exam. Ini udah saya download. Jadi jika Anda yang belum punya silahkan download di webnya atau kayak gitu download di link deskripsi saya. Ini udah saya siapin. Jadi kita jalankan dulu installer dari aplikasi Exam-nya. Ya, akan muncul jendela seperti ini. Kita klik continue ya, klik yes ya. Lalu di next, kemudian di next aja. Ya, di next. Ya, karena sebelumnya saya udah install, berarti saya cek dulu di sini. Saya akan hapus. Ya. Ini saya akan hapus dulu foldernya dan akan saya next. Saya rasa udah bisa ya. Bahasanya kita pilih bahasa Inggris dan ini di uncentang aja. Lalu kita next. Lalu kita next. Udah. Kalau kita udah berhasil menginstal Exam, kita jalankan ya file Exam-nya ya. Dan kita klik start dan kita klik start. Jadi Apache-nya kita start, MySQL-nya kita start. Oke, sudah selesai. Kita bisa ngetes ya. Ngetesnya kita buka browser dan kita ketik localhost kemudian php myadmin gini dan pasti tampil seperti ini yang menandakan kita udah jalan ya, kita udah berhasil install Exam-nya ya. Langkah selanjutnya
ini ada file web servernya. Jadi ini harus kita copy atau kita cut. Jadi kita letakkan di C exam htdocs, kita pastekan di sini. Kita bisa akses folder ini ya caranya. Oke, tadi nama foldernya adalah node.mcu DHT11. Kita tap di sini. Kita ketik localhost, lalu node.mcu DHT11. Kita enter. Kalau ketikan kita udah berhasil, pasti akan tampil seperti ini ya. Nah, oke. Ini muncul unknown database. Oke. Tidak dikenali databasenya, ya kan? Karena memang database yang namanya node.mcu DHT11 di sini bisa kita cek. Node.mcu DHT11 belum ada gitu ya. Nah, berarti kita bisa ketik lagi ya localhost, kemudian node.mcu DHT11/install.php. Oke. Jadi ini untuk membuat database secara otomatis. Ini udah saya buatkan programnya dan juga membuat tabel secara otomatis. Ini tinggal kita langsung enter aja. Nanti akan muncul database create successful. Kemudian tabel tbl_temperature create successful, yang artinya database udah dibuat. Databasenya adalah node.mcu DHT11, lalu tabelnya tabel_temperature juga sudah dibuat. Kita bisa cek di sini. Nanti akan muncul node.mcu DHT11 dan tabelnya kita cek. Nah, tabel_temperature udah selesai dibuat. Kita bisa refresh di sini. Nah, oke. Dan ini ada tabelnya nanti ya. Jadi nanti node.mcu ngirimin data suhu sama kelembapan akan tampil di tabel ini, dan juga ada indikator temperaturnya nanti menunjukkan sesuai kondisi datanya. Karena ini 0 berarti ya 0 ya, karena belum ada datanya. Kemudian untuk codingan dari web ini dibuat oleh Ahmad Log ini ya. Saya ucapkan terima kasih untuk channel Ahmad Log. Saya download di sini dan saya ngadopsinya. Kemudian saya hanya menambahkan codingan yang install tadi ya, artinya nge-create database. Itu aja yang saya tambahkan di situ. Jadi ini bisa Anda pakai, ini open source ya, bisa Anda download, bisa Anda pakai, bisa Anda edit. Ya kan? Nah, jadi saya ucapkan terima kasih untuk channel Ahmad Logs yang udah memberikan referensi untuk membuat web sistem monitoring ini. Kita sekarang udah selesai membuat websitenya atau website untuk monitoringnya. Langkah selanjutnya kita buka codingannya ya, codingan di node.mcu-nya. Oke, muncul seperti ini, di oke aja. Nah, seperti ini ya. Di codingan ini Anda harus download library dari DHT11. Jika Anda belum tahu caranya, pilih sketch, lalu pilih include library dan manage library. Oke, Anda ketik DHT11, Anda enter. Nah, kita pilih yang DHT sensor library dan pastikan Anda menginstalnya ya. Karena punya saya sudah keinstall, maka tombol installnya di sini warnanya abu-abu ya, dan status di sini install gitu ya, yang udah terinstall ya maksudnya ya. Jadi Anda install dulu ini. Lalu karena kita menggunakan node.mcu ESP8266, nah kita cek di sini toolsnya apakah sudah ada board dari ESP8266. Jika belum ada board ESP8266-nya, Anda pilih ke file, ke preference ya. Punya Anda pasti seperti ini, additional board manager URL-nya. Anda pastekan link ini. Link ini saya sertakan di deskripsi saya, bisa Anda dulu di Notepad. Nah, Anda pastekan di sini linknya, Anda oke. Lalu balik lagi ke tools, lalu ke board manager, dan Anda ketik di sini ESP8266. Anda enter. Oke.
Nah, karena saya sudah menginstalnya, jadi tombol install di sini abu-abu. Jadi kalau Anda belum install, klik install sampai muncul indikasi installed ini ya. Artinya ini udah berhasil diinstal. Dan Anda bisa close, lalu Anda bisa cek lagi di sini. Pasti sudah tampil ESP8266 boardnya, dan pilih nanti Node MCU 1.0. Nah, oke. Dan untuk DAT pinnya saya ketik D5. Ingat, saya meletakkan DAT 11-nya ada di pin 5 untuk pin datanya atau pin out-nya di sini. Ya, makanya saya ketik di sini D5. Lalu untuk SSID-nya ini Anda atur sesuai WiFi yang bisa terhubung ke jaringan. Di sini punya saya sudah siapin ISA Network namanya, dan passwordnya adalah ini. Lalu untuk server name ini IP dari laptop. IP laptop ini berapa? Tadi kita udah cek, IP-nya 192.168.153 ya. Dan ini adalah folder yang kita letakkan di htdocs tadi ya, Node MCU DAT11 ini. Dan di situ ada sensor data, dimana ini program yang berfungsi untuk menyimpan data yang diterima ke server dalam database. Database-nya ada di sini tadi. Karena ini masih kosong ya, kita cek. Nah, ini masih kosong karena belum ada data ya kan, karena memang codingan ini masih belum kita upload ke Node MCU-nya. Jadi kita arahkan langsung ke sensor data.php. Ini program untuk menerima data dan menyimpannya ke dalam database. Data apa? Data sensor suhu dan kelembapan. Kemudian ini ada API key. API key ini sebagai kunci ya. Kalau kita kuncinya ini nggak sama dengan yang di sini, saya buka ini yang config ya. Nah, kita edit. Dimana di sini kita membuat API key yang namanya adalah Isama Budi. Ini juga harus sama di sini ya. Mungkin ini ada ganti nama Anda, monggo, berarti di sini juga harus diganti dengan nama Anda. Kalau nggak sesuai, nggak masuk data ke dalam database-nya. Artinya Node MCU-nya nggak akan berhasil mengirim data, dan data tersebut nggak bakalan disimpan ke dalam database. Ya, jadi seperti itu di config ini. Fungsinya APK ini ya buat itu ya, kunci ya. Jadi nggak semua orang bisa mengirimkan datanya gitu ya. APK-nya harus sama, harus sesuai dengan yang disyaratkan di sini, yang tertulis di sini APK-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Jika ini udah Anda edit pinnya, lalu SSID-nya udah Anda edit, passwordnya, IP ini juga udah Anda edit, dan APK-nya juga sudah Anda edit, Anda sesuaikan. Ini udah bisa diupload ya. Berarti langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan Node MCU-nya. Kemudian di sisi Node MCU-nya, ini Node MCU pakai DAT11, sudah saya hubungkan pin-pinnya sesuai dengan skemanya. Warna coklat adalah VCC terhubung ke 3 volt, warna merah terhubung ke pin D5 Node MCU, dan yang warna orange adalah ground-nya sudah terhubung. Kemudian sekarang saya akan menghubungkan Node MCU ini. Oke, dan ini kita bisa upload ya. Kita bisa upload, dan nanti di serial monitornya ya, ini Anda cek bitrate-nya karena ini menggunakan bitrate 115.200 ya. Sudah selesai. Kita bisa cek di sini di serial monitornya dan kita atur. Oke. Dan ini saya reset dulu ya. Saya akan reset dulu biar kita tahu proses awalnya ya. Nah, ini proses connecting. Oke, udah dapat ya, IP-nya udah sesuai. Temperaturnya 30,5, kelembapannya 68.
00 ya. Oke, main 1 kita cek. Oke, kodenya 200 ya. Awalnya main 1 jadi 200, berarti udah masuk ya. Nah, kita cek di sini, kita refresh, pasti datanya udah nambah. Oke, udah banyak data ya. Dan kita cek di sini, kita refresh. Nah, indikatornya udah oke, udah banyak datanya. Nah, 30,5 dan kelembapannya 68 ya kan. Oke, jadi seperti itu. Kita refresh lagi, nah biar update. Dan sekarang saya akan tempelin tangan saya di sensornya. Oke, apakah akan naik? Oke, kelembapannya naik ya, jadi 87, 95 kelembapannya sekarang. Dan data ini real time ya, sama. Nah, 95, oke, 32. Oke, saya juga bakalan jalanin juga di sisi smartphone. Saya akan buka HP saya. Jadi di layar HP saya akan buka browser, lalu saya ketik IP laptop saya, yaitu 192 ya, 192.168.153 ini aja. Nah, kita besarin. Di sini ada 2 folder, memang di htdocs-nya ada 2 folder ya. Ada 2 folder tadi, tapi kita sekarang pakai folder Node MCU di AT11 ya. Tadi saya klik, saya tampilin lagi. Nah, saya klik Node MCU di AT11. Nah, akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, oke. Ya, sama ya. 34 suhunya, 34,4 Celcius dan kelembapannya 95. Oke. Dan untuk tabelnya di sini harus di-refresh ya, di sini ya. Jadi kalau misal kita refresh bakalan update ya datanya, nah kan. Oke, datanya, tabelnya harus di-refresh dulu. Tapi yang ini udah auto refresh nih indikatornya ya. Dan kalau misal di sini, bentar. Kalau ini saya lepas, jadi sensornya saya biarin, nggak saya tempelin tangan saya di sensor. Oke. Nah, oke, kita cek. Nanti pastinya ada penurunan ya. Oh, ada turun nih. Kelembapannya udah turun jadi 79. Nah, 73 kelembapannya, 70. Oke, suhunya juga udah turun jadi 34. Kelembapannya jadi 68, terus turun. Ya, artinya ini real time ya. Real time yang basisnya kita buat lokal. Di sini kita udah berhasil membuat sebuah sistem seperti ini ya, sistem monitoring suhu dan kelembapan yang berbasiskan Node MCU ESP8266 dan jaringan lokal ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.